siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Mana ya suaranya? Apa kabar? Coba satu kali lagi ke arah matanya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Sehat, kuat, dan semangat. Bagaimana? Masih semangat kan? Nah, adik-adik tidak perlu bersedih karena tidak bertemu dengan Kak Arman dan kakak-kakak yang lainnya beserta dengan teman-teman sekolah minggu. Karena setiap hari Minggu, adik-adik bisa tetap menonton ibadah sekolah minggu secara online, beribadah di rumah. Nah, pada saat ini Kak Arman tidak sendirian, akan ditemani Kak Rika. Ada apa sih? Ada apa kok cari-cari saya? Ada apa? Kita mau sekolah minggu, Kak. Ayo, Kak Rika lupa ya? Lupa ingat. Oke, hari ini kita akan bersama-sama dengan adik-adik di rumah akan beribadah sekolah minggu bersama-sama. Sudah disapa, Dede? Sudah dong, Kak. Kak Rika yang belum, silakan. Halo, apa kabar? Kok enggak ada suaranya ya? Apa dia masih tidur? Coba yang lebih semangat lagi, Kak. Halo, apa kabar? Luar biasa. Ayo kita memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Semua yang di rumah tidak boleh tidur terus. Bangkit berdiri, memuji memuliakan Tuhan. Oke, kita mulai adik-adik ya. Boleh semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Jangan. Saya mau kasih pantun dulu. Oh, ternyata Ya, masih pantun. kasih pantun dulu. Coba Nggak ada sekolah minggu ya. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Dari mana ke mana? Dari mana? Naik kuda, turun ke kanan. Meskipun ada corona, kita tetap beribadah supaya kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Adik-adik kalau mau dicintai Tuhan, disenangi Tuhan, harus ibadah meskipun di rumah. Sekarang adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Yang lebih pasti hidup penuh Memuji nama Tuhan dengan semangat ya Kak ya. Oke, sekarang Tanyai dulu, waktunya. tanyai dulu dia. Oh. Kok tidur atau gimana? Hai adik-adik, masih semangat? Masih mengantuk? Oh tidak, masih semangat? Nah, waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan rapi, duduk dengan manis, dengar-dengaran dengan baik. Kita akan lipat tangan, kita akan pujikan Seperti wanita. seperti wanita. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita sama-sama menyembah, memuji Tuhan.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Apa kabar adik-adik? Luar biasa kan? Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ada yang bertanya sama Kak Roni, doa itu bagaimana sih Kak? Saya ini tidak bisa berdoa. Ya, kita belajar pada hari ini yaitu tentang berdoa. Kak Roni sendiri juga tidak bisa berdoa, tapi Kak Roni juga belajar berdoa. Ya, berdoa itu yang bagaimana? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Makanya kalau mau berdoa kan selalu lipat tangan, tutup mata. Apa yang dimaksud dengan lipat tangan dan tutup mata? Kita mau fokus kepada apa adik-adik? Kepada Tuhan. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berarti apakah Tuhan kita itu bersembunyi? Enggak, tapi Tuhan itu ada di mana? Di mana-mana dan di dalam hati kita. Bagaimana kita mau berbicara kepada Tuhan? Yaitu lewat doa. Yang pertama itu tentang doa. Doa yaitu tentang aku dan kau. Kau ini adalah Tuhan. Aku dan kau, aku dengan Tuhan. Suka dan ya itu produknya susu nanti ya. Jadi aku dan kau itu urusannya kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa itu bagaimana Kak Roni? Berdoa itu seperti curhat kepada Tuhan. Curhat itu artinya apa? Curahan hati adik-adik kepada Tuhan. Cerita. Biasanya kita cerita sama orang tua. Kalau kita dimarahi orang tua bagaimana? Apakah kita mau cerita sama orang tua? Orang tua tambah marah nanti. Berarti adik-adik di sini dikatakan apa? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa di kamarmu. Tuhan yang tak lihat, Tuhan yang tak sembunyi itu akan mendengarkan segala keluh kesah adik-adik. Amin. Mau berdoa? Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang pertama adalah kita mau cerita kepada Tuhan unek-unek kita, permasalahan adik-adik, ya mungkin sekolah, ya ini antara urusannya aku dan kau. Urusannya apa? Adik-adik dengan Tuhan. Kalau kita ngomong aku tidak bisa berdoa Kak, itu mustahil. Karena kita sudah diciptakan mulut untuk apa? Berbicara. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada Tuhan. Ya, kedua. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu apa? Bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua ini tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele itu apa? To the point. Sampai kepada poinnya, ya, singkat, padat dan jelas. Kalau kita berdoa itu tidak perlu panjang-panjang, bertele-tele itu berbelit-belit, berputar-putar. Tahu adik-adik kalau melantur, ngomong gerambiang nggak jelas, ya seperti ini. Ya, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, jangan bertele-tele, to the point, sampai kepada poinnya. Tuhan, Kak Roni ini waktu kemarin-kemarin itu kepalanya pusing. Kenapa kok pusing? Tuhan, aku kok pusing kepalaku. Mungkin kolesterol naik. Tapi Tuhan ngomong bukan itu. Waktu sikat gigi, giginya sakit. Ya, berarti apa? Harus sakit gigi. Ya, hari ini Kak Roni mau firman untuk sekolah minggu kok sakit gigi. Ya, Kak Roni berdoa. Kenapa ini Tuhan kok ada sakit gigi? Padahal enggak. Padahal gigi Kak Roni berlubang semua.
karena dulu nggak suka sikat gigi. Ya, jadi adik-adik harus sikat gigi supaya tidak sakit gigi. Karoni berdoa, ya Tuhan, ya doanya nggak bertele, Tuhanku yang baik, nggak perlu. Tuhan, aku ini lagi sakit gigi, Tuhan sembuhkan jamaah di dalam nama Tuhan Yesus, pasti sembuh. Yang percaya katakan, amin. Ada dia punya sakit apa? Ada dia punya masalah apa? Doakan. Kak, saya tidak sakit, tapi mama saya sakit, papa saya sakit. Papa sakitnya apa? Pusing, Kak. Tumpang tangan kepalanya, tumpang dalam nama Yesus sembuh. Amin. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dijawab. Jadi Tuhan itu tidak mau panjang-panjang. Tuhan itu maunya apa? Singkat, jelas, padat. Ya, yang kedua tadi to the point. Yang ketiga adalah yang terakhir. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum apa? Kamu minta kepadanya. Karena pernah sering sampaikan, yaitu doa, singkatan dari kata D-O-A. D itu apa adik-adik? Didengar oleh Allah. Jadi doa itu adalah sesuatu yang didengar oleh Allah. Apapun adik-adik minta pada hari ini, Tuhan pasti dengar. Yang percaya katakan amin. Apalagi Kak, doa D dijawab oleh Allah. Jadi doa itu adalah sesuatu yang didengar oleh Allah dan juga dijawab oleh Allah. Amin. Jadi yang pertama tadi dikatakan doa itu apa? Aku dan kau. Urusannya kita dengan Tuhan, curhat, cerita sama Tuhan. Yang kedua tidak bertele-tele, singkat, jelas, padat. Doanya Kak Roni tadi sakit gigi, dalam nama Yesus sembuh. Kak, sembuh enggak? Sembuh, gak pakai lama. Amin. Karena kalau pesan makanan juga gitu, pesan makan nasi goreng pedes ya, apalagi Pak, ya gak pakai lama ya, gak pakai lama. Sekarang sudah sembuh, gak sembuh. Kalau saat ini adik-adik ada yang mengalami sakit jamah perut, Kak, aku sakit perut Kak. Tuhan, perutnya ojo sakit perut, kepala pegang kepala, hujrai, percuma, gak sembuh. Tuhan nyebut kepala, perutnya masih sakit. Tapi nek keroncongan kau pegang perutnya, makan di rumah cok pegang perutnya ya, harus makan ya. Jadi doa itu aku dan kau, jangan bertele-tele, to the point. Terus apa? Didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Sekarang kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Doa itu bagaimana? Karena ini waktu kecil dulu sekolah minggu juga begitu. Yang saya ingat, saya tanya, Tuhan bagaimana saya harus berdoa? Gampang, Kak, saya ini tidak bisa apa-apa Kak, tapi saya mau berdoa. Ini ada ayatnya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kalau dalam parikut dikatakan hal berdoa. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Baca bersama-sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus menguduskan nama Tuhan. Jangan sembarangan ya. Doa, kecapan lah, apalah. Tapi kita mau kusuk di hadapan Tuhan untuk mengundang, datanglah kerajaan, untuk mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan jadilah kehendakku, tapi jadilah kehendakmu, kehendakmu atau kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Apa yang ada diminta Kak Roni, minta sakit gigi disembuhkan, di surga sudah sembuhkan. Bahkan sekarang gigi Kak Roni sudah sembuh. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, nggak berlebihan ya. Makanan yang secukupnya. Jadi adik-adik kalau di rumah makan itu harus apa? Cukup kenyang ya. Mau minta susu ada, mau minta apa, roti burger lah ada ya, cukup ya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kayak Karoni ini gendut ya. Terus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Apapun adik-adik sudah mencuri uangnya orang tua, mencuri temannya, mencuri ini, atau di rumah mengganggu orang tua,
minta Tuhan, Tuhan mulai hari ini ampuni aku. Amin. Mau belajar? Kalian juga belajar. Banyak orang kita tidak menyakiti hati orang, tapi orang menyakiti hati kita, menyakiti hati Kak Roni dan adik-adik. Adik-adik tidak perlu balas ya. Biarlah orang tua yang balas. Loh, kebanyakan adik-adik kan mintanya begitu. Saya disakiti, lapor mama, lapor papa. Nanti papa yang turun tangan pukul anaknya orang. Jangan. Tapi ampunilah, tadi dikatakan di sini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kesalahan adik-adik itu apa? Minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau ada kesempatan meminta ampun sama orang tua, tidak apa-apa minta ampun ya. Tidak usah tunggu-tunggu besok kalau bisa masih hidup, kalau mati bagaimana? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita pun juga bukan merasa diri paling betul, adik-adik paling betul ya. Adik-adik harus minta maaf ya, karena kita adik-adik juga pernah menyakiti hati orang lain, menyakiti teman-teman, kakak, adik, orang tua, emak, engkong ya. Semuanya sebutin. Dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang terakhir, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, hari ini kita sedang dicobai. Apakah dari Tuhan? Apakah dari sakit penyakit? Apakah dari iblis? Hari-hari ini adik-adik tidak bisa keluar rumah. Adik-adik ini belajar di rumah, ibadah di rumah ya. Semuanya sudah di rumah. Mau keluar tidak boleh, harus pakai masker dan lain sebagainya. Semuanya terbatas. Mau main ke rumahnya teman juga nggak boleh ya. Hari ini kita ibadah juga online. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Berdoa. Saya percaya Kak Roni berdoa, adik-adik berdoa di rumah, virus ini, wabah ini akan berakhir. Katakan amin. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau sudah mengalami pencobaan, Tuhan sendiri yang akan melepaskannya. Amin. Tuhan sendiri yang melepaskan, gak perlu orang lain. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terakhir, karena Engkaulah, Tuhanlah. Di dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang apa? Empunya itu apa sih Kak? Empunya adalah milik, empunya adalah Tuhan ya. Empunya kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan sorga dan kerajaan bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kuasa. Saat ini apapun yang terjadi, berdoa sama Tuhan adik-adik, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti punya kuasa dan kemuliaan. Ya, ada kemuliaan Tuhan hari-hari ini ya. Sekalipun banyak wabah, sekalipun banyak apapun permasalahan, kemuliaan ada di rumah adik pada hari ini. Percayalah. Terakhir, doa tutup bungkus di rumah masing-masing, samping kiri, samping kanan, muka belakang, atas bawah, sekeliling daripada adik-adik. Rumah tangga, rumah tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, pagar Yesus penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan sampai kapan? Bukan sampai hari ini, bukan sampai besok, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita karena akhiri firman Tuhan pada siang hari ini, tapi adik-adik harus menghafalkan doa Bapa kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Aduh, berat amat enak ini ya. Siapa ya yang mau ini? Enak ini ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya mau Kak, saya mau Kak, saya mau Kak. Apa itu? Wow, ada makanan dan minuman. Nah, cocok untuk liburan. Ya. Oh, bukan untuk saya. Aduh, sayang sekali. Lah, untuk apa ini Kak? Tadi lo ada anak sekolah minggu yang sudah dengarkan firman Tuhan. Ada tantangannya kalau mau hadiah ini. Oh, ada tantangannya adik-adik mau biskuit, astornya dan susunya mau. Kak Arma mau. Adik-adik bagaimana? Mau. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Oh, buka telinganya, tutup mulutnya. Oke, dengarkan tantangannya. Nah, setiap kelas memiliki tantangan sendiri-sendiri.
saja setiap kelasnya. Oke, tantangan yang pertama untuk kelas Zakius. Untuk kelas Zakius, tantangannya ada yel-yel baru. Didengarkan baik-baik, tidak boleh keliru loh ya. Nah, Kalau mau ingin hadiah ini ya, harus tepat. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati. oke, lagi Kak Ripka lagi. Ini untuk kelas Zakius ya. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati. Oke, aku kuat, aku sehat, dan aku diberkati. Itu adalah yel-yel untuk kelas Zakius. Oke, sekarang yang kedua untuk kelas Daud. Oke, mama-mama, papa-papa, kakak-kakak, apabila sama-sama mendengarkan acara ibadah sekolah minggu online ini, tolong dibantu anaknya untuk dicatat. Oke, nah sekarang untuk kelas Daud, pantunnya boleh mama-mama catat. Oke, silakan Kak Rika berpantun. Dengarkan baik-baik ya pantunnya ya. Dari mana hendak kemana? Naik kuda turun ke kanan. Meskipun ada corona, aku tetap beribadah supaya aku dikenang. Sekarang ya, tantangannya untuk kelas besar, untuk kelas Yehuda. Nah, yang tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Roni kan sudah pesan bahwa anak-anak mereka menghafalkan doa Bapa Kami. Bagaimana sih sikap doa sambil pegang HP begini Kak? No, tidak. Berdoanya sambil tutup mata, lipat tangan, dan minta mamanya untuk merekamkan. Semua tugasnya itu direkam ya. Jadi tidak harus mengumpulkan 3. Satu kelas mengumpulkan 1. Oke. Nah, dikirimkannya melalui WA-nya Kak Arma di bawah ini. Tuh, oke? Nah, ada yang belum paham? Paling lambat Oh, paling lambatnya lama kok adik-adik. 1 minggu boleh. Nah, jadi terakhir dari apa? terakhir hari minggu depannya. Dari minggu ini sampai minggu depannya. Nah, jadi persiapkan diri baik-baik. Berikan hasil yang terbaik. Bukan untuk Kak Arma, tapi untuk Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Kita tutup di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang indah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami saat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kami caranya kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah hari-hari kami boleh hidup bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.